Inilah, Tentara Hantu, pasukan khusus saat Perang Dunia II, yang rekrutannya adalah pekerja seni, merekam suara-suara militer untuk mengelabui musuh, namun tak pernah diakui oleh pemerintah. Pada tanggal 29 Mei tahun 2021, DPR AS mengesahkan RUU yang menghormati veteran yang bertugas di unit yang dikenal sebagai Tentara Hantu. Disponsori oleh Rep Demokratik Annie Kuster dan Rep Republik Chris Stewart, Undang-Undang Medali Emas Kongres Tentara Hantu sekarang akan dilakukan pemungutan suara di depan Senat. Mungkin banyak yang tidak menyadari bahwa Tentara Hantu dan tugasnya dalam membantu upaya sekutu melawan Jerman selama Perang Dunia Kedua, karena unit ini berperan penting dalam banyak kemenangan sekutu selama perang, maka DPR akan mengubah hal tersebut. Mereka yang bertugas di pasukan khusus Markas Besar ke-23 bukanlah tentara biasa. Mereka berasal dari latar belakang yang kurang konvensional dan berkarir di bidang seni, teknik suara, seni rias, fotografi, dan arsitektur. Mereka dicari karena kreativitas mereka, dan total 1.100 orang bergabung dengan unit antara tahun 1944 dan 1945. Namun, asal unit tidak sepenuhnya diketahui. Dikabarkan ide itu datang dari Douglas Fairbanks Jr., seorang aktor dan perwira Angkatan Laut. Terinspirasi oleh instalasi pasukan khusus di Inggris, dia dikatakan telah melobi mereka yang berada di posisi yang lebih tinggi untuk membuat unit yang tujuan utamanya adalah penipuan. Permintaan itu dikabulkan dan Tentara Hantu pun dibentuk. Tujuan Tentara Hantu adalah untuk mengelabui pasukan musuh agar percaya bahwa unit sekutu ditempatkan di tempat yang tidak mereka tempati. Ilusi mereka juga bertujuan untuk membuat kekuatan ini tampak lebih besar dan lebih kuat dari yang sebenarnya. Pada dasarnya, mereka dituntut untuk menciptakan suasana yang tepat untuk membuat diri mereka tampil di mana-mana. Efek visualnya adalah tanggung jawab insinyur kamuflase ke-603. Mereka menggunakan tangki karet dan pesawat tiruan, dan sering menggabungkan kendaraan palsu ini dengan yang asli. Tujuannya menggabungkan mereka adalah melindungi peralatan vital agar tidak cenderung menjadi sasaran, karena yang palsu diberi kamuflase dan sengaja dibuat buruk. Penipuan visual juga diterapkan pada penampilan fisik peralatan dan tentara. Mereka akan mendandani diri mereka sebagai prajurit infanteri lainnya, logo dan semuanya, dan melukis lencana unit lain ke tank dan artileri palsu mereka. Beberapa bahkan berkeliling dalam konvoi melingkar, dimaksudkan untuk memberi kesan bahwa seluruh unit sedang diangkut. Pada kenyataannya, hanya ada 3 orang di dalam kendaraan, seorang pengemudi dan 2 tentara di belakang. Tentara Hantu menggunakan keterampilan akting mereka untuk menipu mata-mata. Seiring dengan adegan pertempuran palsu, unit menghabiskan waktu untuk melakukan interaksi yang dimaksudkan untuk membingungkan dan mengintimidasi tentara Aksis. Bepergian antar desa di Prancis yang dikenal sebagai rumah mata-mata dan informan, mereka berpakaian seperti jenderal dan perwira sekutu. Mereka kemudian akan melakukan kegiatan sehari-hari mereka, seperti minum di pub dan berbicara dengan gadis-gadis, di mana mereka akan menyelipkan informasi palsu tentang rencana pertempuran dan posisi unit. Dengan kedok memiliki bibir yang longgar dan terlalu banyak minum, mampu secara efektif menggelar adegan pertempuran mereka dengan bantuan 3.132 Signal Service Company. Dengan bantuan para insinyur di Bell Labs, unit tersebut melakukan perjalanan ke Fort Knox untuk merekam suara dan suara militer pada perekam kawat, termasuk suara yang dibuat oleh infanteri, tank, dan unit artileri. Suara dicampur di teater untuk mencocokkan suasana apapun yang dibutuhkan. Mereka diubah untuk menggambarkan peristiwa cuaca yang berbeda dan jarak. Soundtrack kemudian dimainkan di medan perang melalui amplifier dan speaker yang dipasang pada kendaraan half-track, mampu secara efektif menggelar adegan pertempuran mereka dengan bantuan 3.132 Signal Service Company. Dengan bantuan para insinyur di Bell Labs, unit tersebut melakukan perjalanan ke Fort Knox untuk merekam suara dan suara militer pada perekam kawat, termasuk suara yang dibuat oleh infanteri, tank, dan unit artileri. Suara dicampur di teater untuk mencocokkan suasana apapun yang dibutuhkan. Mereka diubah untuk menggambarkan peristiwa cuaca yang berbeda dan jarak. Soundtrack kemudian dimainkan di medan perang melalui amplifier dan speaker yang dipasang pada kendaraan half-track. Upaya itu sangat efektif sehingga rekaman terdengar dari jarak sejauh 15 mil. Pentingnya radio bagi penyebaran informasi pun tidak dilewatkan oleh Ghost Army. 3.132 Signal Service Company menciptakan Radioscope, di mana para aktor menyamar sebagai operator radio dari unit nyata.
Mereka juga meniru metode idiosinkratik kode Morse yang digunakan oleh para operator yang berangkat. Ini membantu mereka menciptakan ilusi bahwa unit sekutu berada di area mereka, padahal mereka sudah berangkat. Upaya ini terdengar begitu otentik sehingga mereka menipu banyak orang, termasuk penyiar radio Axis Sally. Dia adalah seorang Amerika yang tinggal di Jerman yang disewa oleh Joseph Goebbels untuk memperkuat propaganda negara kepada orang-orang di AS. Fokus utamanya adalah kecaman terhadap Franklin D. Roosevelt, Inggris, dan Yahudi. Tentara hantu berhasil menipunya agar percaya bahwa sebuah divisi pasukan sekutu sedang bersiap untuk pertempuran di tempat di mana tidak ada pasukan yang benar-benar ditempatkan. Unit kembali ke Amerika setelah berakhirnya perang di Eropa. Meskipun awalnya diyakini mereka akan dikirim untuk membantu perang melawan Jepang, namun pemboman Hiroshima dan Nagasaki segera mengakhiri konflik itu. Saat keluar, unit tersebut telah melayani 4 tentara di 5 negara Eropa, melakukan lebih dari 20 penipuan medan perang, dan hadir untuk 5 kampanye, termasuk D-Day, Pertempuran Bulge, dan Operasi Penjarahan Rin. Tentara hantu disebutkan telah menyelamatkan sekitar 15.000 hingga 30.000 nyawa orang Amerika selama Perang Dunia II. Itulah cerita serangan penuh inspirasi dari tentara hantu yang sempat tidak diakui pemerintah Amerika. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share, like dan subscribe agar membantu channel ini berkembang. Salam riuh dari Shark Military.